Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Di situ dikatakan soalnya benda bermasa 50 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Maka besar gaya yang diperlukan untuk menghentikan benda setelah menempuh jarak 10 meter. Nah, ini ada jaraknya nih, gitu ya. Coba kita selesaikan. Oke. Itu kita lihat dulu diketahuinya ya. Oke. Kita biasakan kalau belajar fisika itu ketahui biar mudah dalam menjawab kita. Diketahui bahwasanya masanya itu 50 kilogram. Nah, bergerak dengan kecepatannya dia kecepatan berarti v. Kecepatan v adalah 4 meter per sekon. Nah, besar gaya yang diperlukan untuk menghentikan benda menempuh jarak. Nah, ada jaraknya nih gini. Jaraknya adalah 10 meter. Jadi gini, contoh ya. Ini lintasannya gitu. Lintasannya jaraknya itu 10 meter. Nah, ada benda yang bermasa, misalnya motor deh, motor ini masanya 50 kg gitu, ini M-nya. Nah, dia bergerak ke sini gitu dengan kecepatan 4 meter per sekon itu. Nah, pertanyaannya berapakah gaya? Nah, berapa besar gaya yang diperlukan untuk menghentikan benda? Jadi pada saat dia bergerak itu berapa nih gayanya di sini supaya dia berhenti? Nah, berapa F-nya gitu ya? Berapa F-nya supaya dia berhenti? Nah, sekarang begini. Di dalam hukum Newton itu kan kalau benda yang bergerak berarti hukum Newton ke berapa? Nah, berarti hukum Newton yang kedua. Berarti diminta adalah F. Adalah hukum Newton kedua, rumusnya apa? Adalah M dikalikan A. Nah, kan yang permasalahannya adalah A-nya di sini ada nggak dalam diketahuinya? Yang diketahui adalah massa, kecepatan, dan jarak. Nah, kalau masanya ada kan, masanya itu adalah 50 kg sudah ada. 50. Nah, sekarang karena dia bergerak, berarti kita harus ingat kembali ke pelajaran yang di semester 1 tentang GLB sama GLBB. Kalau GLB itu rumus S-nya adalah V kalikan T. Gitu ya. Kalau rumus V-nya S per T gitu. Kalau rumus T-nya berarti S per V. Ada juga GLB nih, GLB. Ada juga GLBB. Ini saya ngulang nih, GLBB. Nah, untuk jaraknya adalah V0T plus setengah AT. Gitu ya, plus setengah AT kuadrat. Nah, kalau untuk mencari VT-nya ya, VT itu VT bisa jadi dia V0 plus AT gitu. Ada juga ya kalau seandainya yang diketahui jaraknya, rumus VT minta VT V0 kuadrat plus 2AS. Nah, ini saya mengingatkan saja untuk di GLBB. Nanti kamu buka lagi di semester 1 itu tentang GLB dan GLBB. Nah, sekarang kita lihat di sini ada yang dikatakan A yang mana? Nah, ini diadakan ya. Nah, kalau kita pakai rumus yang VT plus V0 plus AT, di sini waktunya ada gak dalam soal ini? Waktu ada gak? Waktu nggak ada, ya. Nah, kita cari komponen-komponen yang ada. Kita pakai gunakan rumus yang mana? Karena dia bergerak bukan GLB tapi GLBB. Nah, sekarang kalau memang yang ada komponennya yang mana? Berarti ini kan pakai rumus VT kuadrat V0 kuadrat plus 2HS. VT itu adalah kecepatan akhir. FO itu adalah kecepatan mula-mula. Nah, kecepatan mula-mula kan ada tuh dia adalah 4. 2 adalah 2A kan diminta. S-nya jarak ada. Nah, nanti kita mencari berapa A-nya. Nah, pada saat dia berhenti, VT itu berhenti kan 0. Setiap benda yang berhenti berarti sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, ini kalau kita masukin gini. VT-nya itu dia 0. Kan berhenti. Kecepatan sampai berhenti berarti 0. Ini 0 kuadrat. FO-nya berapa? FO-nya nih dalam soal ini berarti 4. 4 kuadrat gitu ya. Plus ini 2. 2 tetap kan rumus.
A-nya diminta gitu ya. Ini A. S-nya berapa? S-nya 10. Berarti ini 0, 4 kali 4 16 plus, nah gitu ya, plus 22 kali A kali 10 berarti 20A gitu kan. Berarti dia adalah 20A. Nah, 20A gitu kan. Nah, kan sekarang diminta A gitu. Nah, sekarang diminta A berarti gimana? Kalau diminta A ini pindah ruas saja boleh gitu. Ini kesini deh ya. Ini nggak apa-apa, agak kecil sini. Nah, tinggal pindah ruang jadi min 16 sama dengan 20A. Kalau diminta A, berarti dia adalah min 16 dibagi 20. Nah, sama-sama bagi 4 ya biar gampang. Berarti 4/5 min. Nah, maksudnya min itu apa? Dia kecepatan akhirnya mengalami perlambatan, kan berhenti. Min itu. Kalau 4/5 itu dalam desimalnya berarti 0,8. Kan 40 ya, 4/5 0,8. Jadi 0,8. Nah, A-nya itu adalah 0,8. Maksudnya dia min itu adalah mengalami perlambatan. Nah, kita sudah mendapatkan nilai A-nya. Nah, sekarang kan dalam soal itu ditanyakan berapa besarnya gaya. Ya, berapa besarnya gaya. Berarti kalau seperti itu kita mencari gayanya dengan rumus apa? Dengan rumus M kalikan A. Nah, sedangkan dalam soal itu kan A-nya tidak diketahui. Nah, di sini dalam soal itu ada massa, ada kecepatan, ada jarak. Nah, dia bergerak. Nah, bergerak ini berarti kan ada suatu pergerakan. Bisa GLB atau GLBB. Nah, ternyata dia bukan GLB tapi GLBB. Kenapa? Dia diminta percepatan. Jadi ciri-ciri GLB dengan GLB bedanya, kalau GLB itu adalah kecepatan, kalau GLBB percepatan. Nih, ya. Ini setengah AT kuadrat ya, ini Pak. V totalnya setengah AT kuadrat, A-nya nih, AT kuadrat. Nah, lihat nih kalau bedanya nih. Kalau GLB, VT, V aja itu dia. Nah, tapi kalau GLBB V0T plus setengah AT kuadrat. Ada A, ada A, ada A, gitu kan? Itu bedanya. Kalau GLB untuk kecepatan, kalau BB untuk percepatan. Kenapa kita pakai GLBB? Karena dia diminta percepatan. Nah, setelah kita masukin ketemu 0,8. Nah, masukin sekarang sini 0,8. 0,8 50 kali 0,8 berapa? Berarti kan kalau coret tinggal 40. 40 berapa? 40 Newton. Nah, ada gak 40 Newton jawabannya? Oh, ternyata jawabannya adalah yang D gitu ya. Nah, ini untuk yang nomor 4. Oke, terima kasih.